There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini aku masih bisa share lagi aktivitas aku sebagai seorang ibu rumah tangga dengan 3 anak balita yang selisihnya kurang dari 2 tahun. Nah, gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dimanapun kalian berada, dan tentunya dalam keadaan yang selalu bahagia. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku mau bikin cemilan buat anak aku ya teman-teman. Di sini aku goreng kentang gitu. Jadi kemarin aku tuh beli kentang 1 kilo. Harganya kisaran 47.000 gitu ya teman-teman. Dan ini selanjutnya aku mau iris-iris pete. Ini tuh kemarin aku beli pete di pasar malam. Jadi di sekitar kontrakan aku tuh ada pasar malam setiap hari Rabu ya teman-teman. Nah, aku tuh kemarin beli ini 1 ikat, harganya 15.000. Ini tuh petenya tua-tua banget ya teman-teman. Kalau aku lebih suka pete yang tua kayak gini dibanding sama pete muda, karena menurut aku tuh lebih berasa gitu. Nah, ini untuk kentang gorengnya udah mateng. Ini langsung aku angkat aja, aku tiriskan di saringan. Ini tuh saringan aku udah rusak ya teman-teman, udah jebol gitu, tapi masih aku pakai aja karena emang masih nyaman. Dan ini tuh saringannya besar ya teman-teman. Dulu tuh aku emang beli sengaja yang besar, kalau beli yang kecil tuh kayak nanggung gitu. Nah, ini untuk bekal anak aku itu ada telur dadar, ada kentang, ada dumpling juga. Ini mau aku tutup ya teman-teman. Ini tuh tempat bekal suami aku sebenarnya. Kalau tempat bekalnya anak aku tuh yang warna pink, tapi belum aku cuci, jadi ya udah aku pakai itu aja. Nah, ini selanjutnya aku mau masak untuk menu harian gitu. Ini tuh petenya tadi udah aku kupas semua ya teman-teman, tapi nggak semua aku pakai, aku cuma pakai beberapa lonjor aja. Ini aku potong-potong jadi 2 gitu. Terus ini aku juga kupasin yang kulit arinya gitu ya teman-teman, karena kalau pete mateng itu kulit arinya itu nempel banget ya teman-teman, warnanya itu agak-agak oranye gitu. Nah, ini aku kelupasin gitu biar bersih. Nah, di sini aku belum mandi ya teman-teman, jadi ini tuh masih pagi hari gitu, sekitar jam setengah 6 pagi. Nah, aku tuh kalau jam segini tuh nyiapin bekal dulu, terus juga kalau masih ada waktu ya masak gitu ya teman-teman. Karena kemarin tuh pasti pasar malam, selain aku beli pete, aku juga beli ikan cucut gitu. Jadi aku beli ikan cucut atau ikan pari yang asap gitu ya teman-teman. Ini aku beli satunya tuh harga 15.000 tuh dapat 2 gitu teman-teman. Jadi kemarin aku beli 30.000 dapat 4, tapi digratisin sama ibu penjualnya gitu, jadi aku dapat 6 biji gitu. Alhamdulillah. Ini untuk ikannya aku iris-iris gitu ya teman-teman. Nah, di sini tuh aku mau bikin mangut. Nah, biasanya kalau di rumah ibu tuh sering banget bikin mangut ya teman-teman, tapi nggak pakai ikan pari. Biasanya dulu tuh pas aku kecil bikinnya itu pakai ikan tongkol yang ikan asap gitu teman-teman, ikan asap tapi bukan ikan pari ya teman-teman. Itu jauh lebih enak sih menurut aku. Kalau enggak ya ikan tongkol itu di mangut juga enak, apalagi kalau ditambah pete, aromanya itu makin khas gitu ya teman-teman. Nah, ibu aku tuh dulu sering banget bikin mangut, kalau enggak sambal panggang, pokoknya menu-menu yang berbau-bau sambal gitu. Makanya aku tuh doyan banget yang namanya sambal. Tapi untuk sekarang ini setelah nikah aku nggak terlalu
sering banget masak sambel-sambelan ya teman-teman, atau bikin sambel gitu, karena emang suamiku tuh nggak suka pedes. Terus juga aku masakan sekalian buat anak-anak, daripada ribet masaknya 2 kali, mending aku yang ngalah aja ya teman-teman. Jadi masaknya tuh sekalian buat suami, terus juga buat anak-anak juga. Jadi jarang banget aku masak yang pedes-pedes gitu teman-teman. Nah ini untuk bumbu halusnya udah aku blender tadi. Terus ini mau aku tumis. Di sini tuh wajahnya itu lari ke sana ke sini gitu ya teman-teman, karena emang licin. Nah ini terus petenya aku masukkan, aku tumis-tumis juga biar aromanya itu tambah wangi. Nah terus selanjutnya untuk ikan parinya aku masukkan juga. Ini sebelum aku kasih air aku tumis juga ya teman-teman, biar nyatu gitu sama bumbunya terus sama petenya gitu. Untuk petenya kali ini aku pakainya lumayan banyak karena emang aku belinya tuh 1 ikat. Untuk airnya cukup segini aja. Ini nanti aku kasih santan. Nah aku tuh pakai santan instan aja ya teman-teman, karena aku nggak beli santan yang kelapa parut gitu. Jadi ya udah aku pakai yang simple aja yang ada di rumah. Ini aku pakainya tuh kemarin 2 gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk yang santan pertamanya, terus nanti yang kedua itu aku masukin setelah masakan aku tuh hampir-hampir matang gitu teman-teman. Nah ini terus aku juga kasih tahu juga, karena aku juga kemarin beli tahu ya teman-teman, tahu apa tuh namanya, tahu bumbu gitu. Nah ini selanjutnya suami aku tuh tadi bikin nasi goreng pete, karena ada pete jadi dia tuh kepingin bikin nasi goreng karena ada udang juga. Aku kemarin beli udang terus pakai dumpling. Suami aku tuh suka banget yang namanya dumpling gitu ya teman-teman. Nah ini aktivitas aku selanjutnya, jadi aku tuh tadi udah mandi, aku udah ganti baju, selanjutnya aku mau nyuci piring. Nah karena hari ini tuh PDAM belum nyala airnya, jadi kemarin tuh 3 hari di tempat aku PDAM mati ya teman-teman. Makanya aku nyuci piringnya tuh pakai air galon gitu. Ini aku nyucinya tetap di wastafel, tapi untuk bilasnya itu pakai ember. Nanti teman-teman pakai air seadanya gitu karena emang belum nyala. Jadi ya udah aku tuh lagi hemat air ya teman-teman, yang penting bisa nyuci piring, bisa nyuci baju gitu. Nah untuk wajan aku atau teflon aku itu bawahnya, mohon maaf ya teman-teman, agak hitam karena aku tuh kalau masak nggak pakai alas kompor gitu ya teman-teman. Sekarang kan ada itu yang namanya alas kompor yang bikin pantat panci ataupun pantat teflon itu enggak hitam gitu teman-teman. Nah ini aku tadi udah selesai buat nyuci piringnya. Selanjutnya ini mau aku bilas. Ini tuh aku bilasnya pakai air galon gitu yang aku taruh di ember ya teman-teman. Jadi ya udah kayak gini aja karena emang air itu lagi nggak nyala, jadi ada perbaikan gitu di pipanya. Nah kemarin tuh informasinya sih 1 hari, ternyata sampai 3 hari belum ngalir, Masya Allah. Jadi kita disuruh hemat air ya teman-teman. Nah di hari ketiganya itu sekitar sorean gitulah, itu PDAM baru nyala teman-teman. Jadi nyala pun itu cuma apa, dikit gitu loh, masih kecil gitu airnya, jadi belum bisa naik ke tandon. Jadi ya udah aku nampungnya tuh dari keran yang ada di bawah gitu. Kalau di sini tuh emang air sering mati ya teman-teman. PDAM tuh sering ada perbaikan pipa gitu. Jadi kita udah terbiasa menghadapi air PDAM yang mati. Jadi jangan heran kalau tinggal di sini tuh sering mengalami air mati gitu ya teman-teman. Nah ini untuk wastafelnya aku bersihkan, nanti aku siram pakai air sisa bilasan tadi ya teman-teman. Tapi ini sebelumnya aku lap-lap gitu biar bersih. Nah alhamdulillah untuk kontrakan ini tuh ada
dapurnya, terus juga ada wastafelnya di samping tempat kompor gitu ya teman-teman. Jadi aku tuh mudah banget buat nyuci piring, karena sebelumnya tuh aku setiap dapat kontrakan tuh nggak ada wastafelnya, terus juga nggak ada dapurnya gitu. Jadi aku tuh kalau masak, kompor itu aku taruh di meja ya teman-teman, meja yang aku beli sendiri. Nah ini untuk dapurnya aku lap-lap. Ini mohon maaf, dapurnya itu masih seadanya banget, belum aku pasang korden kolong juga, karena emang aku tuh belum punya apa tuh namanya, tongkat ajaib gitu ya teman-teman. Jadi belum aku pasang. Untuk kordennya sih sebenarnya ada, tapi untuk tongkat ajaibnya itu aku belum sempat beli. Jadi masih keadaannya itu masih kosong melompong kayak gini, masih kelihatan di kolong dapur gitu ya teman-teman. Dan untuk dinding ataupun dinding kayu yang di sebelah itu belum aku cat ulang juga. Jadi emang pertama kali aku masuk itu udah agak kotor kayak gini ya teman-teman, karena ya emang udah beberapa kali ditempatin orang, terus juga udah kosong juga. Makanya kayak gini aku tuh kepingin banget sih tak cat warna putih gitu biar kelihatan lebih bersih. Nah untuk selang gas itu nggak ada bolongannya teman-teman, jadi kayak gini bentuknya, kelihatan banget selang gasnya dari depan, karena emang nggak ada bolongannya gitu teman-teman, nggak ada lubangnya di pojokan gitu. Jadi udah kayak gini aja. Nah ini untuk dapurnya udah aku lap, udah bersih. Untuk cucian piring itu aku taruh di ember dulu biar tiris ya teman-teman. Nanti kalau udah tiris baru aku masukkan ke meja piring gitu, ke meja piring, ke lemari piring maksudnya, ya Allah, sampai kelepotan gitu pas dapingnya teman-teman. Nah ini selanjutnya aku mau nyapu lantai yang kotor karena habis masak banyak banget sampah-sampah gitu ya teman-teman, dan debu juga. Jadi untuk lantai dari dapur aku tuh pakai papan kayu, dan ini kemarin aku kasih karpet ya teman-teman. Ya walaupun pas masang tuh kurang rapih karena aku tuh masang sendiri, jadi ya kayak gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting udah kelihatan lebih bersih gitu ya teman-teman daripada sebelumnya. Karena kalau nggak dipakein karpet itu kelihatan kotor gitu ya teman-teman, jadi aku pakein karpet. Ini kemarin aku beli satu roll itu harganya 150.000, itu 15 meter ya teman-teman. Kalau belinya itu per meter itu harganya kalau nggak salah kemarin tuh kata ibunya 15.000 gitu. Nah aku belinya tuh satu roll, ini cukup banget buat ngarpetin dapur ya teman-teman. Nah di belakang kontrakan aku itu juga ada rumah, samping juga ada rumah, samping kanan kiri ada rumah, depan juga ada rumah. Jadi untuk kontrakan aku yang sekarang ini suasananya itu rame ya teman-teman, terus juga banyak anak kecil juga. Jadi anak-anak aku tuh bisa main sama anak-anak kompleks sini. Nah ini tuh tripodnya lagi dibuat mainan sama adik Arka. Terus ini tadi suami aku tuh lihat, akhirnya suami aku tuh ikut ngevideoin gitu teman-teman, makanya ini gerak-gerak gitu. Nah ini untuk kolong-kolong aku sapu juga. Ini tuh tadi strollernya baru aku pakai ya teman-teman buat jalan-jalan pagi, karena emang sekarang ini aku lagi rajin buat jalan pagi. Nah untuk di sini area pojokan yang deket sama pintu ini sengaja nggak aku kasih perlak, karena emang buat naruh sandal-sandal gitu dari luar ya teman-teman. Ini juga debunya banyak banget karena emang adik Arka itu suka banget mainan pasir yang ada di depan. Nah ini suami aku tadi lewat ya teman-teman, ini tuh lagi ngambil apa aku lupa, pokoknya dia tuh ikut masuk ke frame gitu. Nah ini ada Arka itu lagi suka mainan sepeda, jadi ini tuh sepeda dari zamannya kakak Nabila, terus
nurun ke Mas Alza dan sekarang ke adik Arka. Nah kapan-kapan buat Mas Alza itu mau aku belikan sepeda ontel gitu karena emang udah besar juga. Nah ini nanti buat adik Arka. Nah terima kasih banyak ya teman-teman yang udah ngikutin video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.